pump ke orang yang sama gitu ya. Bisa nggak? Bisa ya. Nah ini kan kita tinggal tambahkan apa? Kita tinggal tambahkan 3-way dan juga extension tube di sini ya. Nanti Anda akan lihat sirkuitnya ya. Makanya kalau extension tube searing pump, maka konektor tube-nya itu ada dua, ini sama yang nanti akan tersambung ke searing pump ya. Oke, ya. Nah sekarang biarkan saja kita ke searing pump ya. Ada pertanyaan? Nah, amatir. kalau mau ambil ya, ini harus dengan needle, jangan ditobloskan langsung ke sini. Boleh, tapi ini merusak karet dari sealnya ya. Dan itu bukan praktek yang baik ya. Kalau pakai jarum saja. Pilih jarum yang diameternya agak besar teman-teman. Misalnya seperti jarum nomor 20 ya, ataupun juga 18. Nanti kalau nomor 24 Anda ngeden nariknya ya. Bener ya, nggak bisa terus. Ini di sini ada 21 dan ada 18. Nanti coba Anda bedakan, rasakan ya. Narik cairan dengan nomor 21 dengan 18 gampang mana ya. Saya pakai yang 18 dulu. Nah, kalau di sini kalau searing pump kita nggak perlu sepet 5 cc ataupun 10 cc untuk menarik obatnya seperti tadi kita masukkan di infus pump. Kalau ini langsung saja pakai sepetnya, jadi nanti obatnya ditarik dan pengencernya ditarik juga ya. Aku pernah jarumnya ya. Ini kita asumsikan, kita andaikan ini bukan aquabides ya. Ini obatnya. Ya, ini heparin ya. Nah, misalnya saya ambil heparinnya berapa? Oh, saya mau ambil 1 ampul semuanya. 1 vial. Harus hati-hati ya, terkadang ada vial yang dia itu harus vakum ya, jadi harus diisi udara dulu terkadang. Atau ada yang tidak. Prinsipnya juga sama, tidak ada udara di dalam squidnya. Ini obatnya sudah Anda tarik, setelah itu adalah Anda tarik pengencernya. Diencerkan ke dalam berapa? 50 ya. Angkanya ngadep ke samping untuk ditarik siring. Iya. Nah ini udara yang menempel di di squid itu ya, itu digoyang dulu biar dia gitu ya, biar dia itu ke atas gitu ya. Nanti kalau sudah ke atas, posisi Anda jangan begini ya teman-teman untuk mengeluarkan
Karena kalau begini nanti udaranya ada di tengah, sedangkan bezelnya ini needle-nya itu ada di samping, ya. Jadi harus miring begini, ya. Nah, jadi seperti ini kita keluarkan pelan-pelan aja, ya. Nah, ini tidak ada udaranya. Berbeda kalau seperti ini, Anda tegak lurus begini, ya. Terus Anda keluarkan udaranya. Nah, ini sudah penuh tapi di sini masih ada udara. Berarti ini salah. Harusnya Anda miringkan. Ditekuk. Nah, sekarang kita kayaknya extension tube-nya juga kurang, Mbak. Kok adanya ini ya yang panjang ya? Saya nggak suka yang panjang. Yang panjang itu nanti nyampainya lama ke pasiennya kayaknya, ya. Mas Sep, panjang ya, dan diameternya agak besar ya. Karena kalau kecil begini nanti obatnya misalnya kecepatan obatnya berapa? 0,6 nyampe ke pasien berapa jam gitu ya. Udah belum? Udah ya? Udah ya? Nggak ada udara kan ya? Nah, kita tinggal pasangkan lagi three-way-nya. Ya, kalau misalnya nanti pasang lagi, tinggal pasang lagi three-way. Cuman tidak boleh terlalu banyak three-way di dalam satu line infus ya. Nanti bengkak pasiennya, ya. Ini dimatikan dulu ya, di sana dikunci dulu, kita lepas. Ya, kita sambungkan three-way dengan three-way. Ini nanti bisa kita sambungkan ke ini bisa dicolokin ke situ nggak, Mas? Nah, sekarang kita kenalan dulu dengan syring pump ya. Ini adalah syring pump. Ya, walaupun berbeda-beda jenisnya, tetapi sama, tetap ada tempat syringnya di sini, ya. Ini juga ada. Ini ada tempat syringnya di sini, ya. Ini ada body locknya, ini ada tail locknya, ya. Ini juga sama. Ini ada body locknya, jadi kalau body lock ataupun tail lock itu jangan kasar ya,
harus ada tekniknya. Misalnya adalah pengunci badannya siringnya itu ditarik dulu baru dia bisa diputar. Ya, kalau Anda mau muter tidak narik ya nggak akan bisa. Kalau di sini juga ya tekan dulu baru nanti dia bisa maju mundur. Ya, kalau enggak dia nggak akan bisa maju mundur. Ya, ini juga sama. Ya. Yang ini sama juga, ya. Ditarik dulu baru dia bisa muter-muter, ya. Yang di sini juga, ya. Oke. Nah ini ditaruh di sini, di tempatnya, ya. Ini ada handle siringnya, ditempatkan di tempatnya. Ini ada sendiri handle-nya. Jangan di sebelumnya atau jangan di setelahnya, ya. Nanti dia nggak akan masuk nanti, ya. Nah, ini ditempatkan di sini. Gridnya ditaruh di depan ya, teman-teman ya. Yang ada gridnya itu taruh di depan. Kalau sudah ditempatkan begini, ya, dikunci saja. Bodinya dikunci dulu, baru ekornya. Ya. Coba dinyalakan. Nah, nyalakannya juga mindsetnya. Jadi kalau alat-alat kedokteran ya, bedside monitor, infus pump, syring pump, mindsetnya itu perlu waktu, gentle aja. Ditunggu tidak pencet ya. Itu menunjukkan tidak gentle sentuhannya, ya. Anda harus belajar bagaimana menyentuh alat-alat, ya. Jadi dipencet, ditunggu dulu, ya. Nah ini kalau sudah menandakan hijau semua, ya, body locknya sudah, tail locknya sudah, ini berarti sudah tepat, ya. Tapi kalau misalnya posisinya nggak tepat, ya, misalnya nih, dia merah tuh, misalnya nih, nah, ya, dia merah. Kurang pas. Nah, ya. Kalau yang di sini juga sama ya, teman-teman ya, nanti ya. Nggak cukup ya. Kalau di sini juga sama, ini ada tempatnya untuk handle-nya, ditempatkan di sini. Jangan di sini ataupun juga di sana, ya. Dikunci. Ini juga dikunci. Nanti di sini akan ada nyalanya sesuai dengan ukuran siringnya. Ukuran siringnya berapa? 50, maka di sini akan nyala 50. Kalau dia nyalanya ketap-ketip nyala mati nyala berarti enggak tepat. Ya, siring Anda enggak tepat. Tapi kalau dia nyala di satu angka tertentu berarti dia sudah tepat dan angka itu sesuai dengan ukuran siring Anda. Ini kok medeni ya, ini kecilan loh. Nah, sekarang adalah ini juga sama. Ini kok nanti saya takut kalau kesenggol ini ya. Harusnya kan kakinya itu ini tidak seimbang dengan ketinggian. Nah, ini kalau masih ada, oh ini sebelumnya pernah dipakai untuk meresetnya, ya ini ada untuk clearnya, dipencet 2 second ya atau 3 second. Nah, kita apa ini dialnya? Ini sudah 0. Volume totalnya kita mau ya. Nah, ini kita set clearkan semuanya dengan ini ya. Escape to second clear ya. Jadi dipencet selama 2 detik untuk membuat jadi 0 semuanya. Nah, sekarang kita mau mengeset tadi berapa? 0,6 ya. Misalnya ya. Ini berapa? Ini flow rate-nya. Kita set berapa? 0, ya. Terus delnya berapa? 50. Oh ini sudah enggak 50 nih. Berapa ini? 46 karena kan sudah masuk di selang ya.
Oke. Saya bentar. Berapa? 46. Mana sih namanya? Ya. Total volumenya nggak usah diinput karena dia total volume itu nanti berapa jumlah volume yang sudah masuk. Misalnya seperti ini tadi. Ini kan sudah masuknya ada 4 cc. Berarti dari tadi sampai sekarang dia sudah masuk 4 cc. Ya. Jadi total volume yang masuk dia 4 cc. Ini juga nanti juga sama, nggak usah di-save. Nanti akan kelihatan. Nah, ini berapa? Berarti 76 jam baru dia habis. Ya, dengan kecepatan 0,6. Kalau sudah berarti kita jalankan start. Nah, kalau sudah ada jalan ke sana, ya, oke, berarti dia sudah jalan. Sudah? Jelas? Gampang ya? Gampang. Nah, nanti tinggal dicoba. Nah, sekarang sebelum Anda mencoba, ya, nih, taruh sini. Kita asumsikan misalnya nih, kita mau berikan tapi pasiennya sudah terpasang infus. Misalnya ya, ini saya stop dulu. Ini di stop dulu juga. Ini tadi 4-nya. Ya, misalnya ini pasiennya sudah terpasang, infusnya mana ini? Yang ini ya. Taruh sini aja mas, yang itu sini. Biar dekat. Saya kalau ini berarti butuh aboket. Butuh aboket. Misalnya ini sudah terpasang aboket. Aboket dan infus. Jadi kan nyari aboket. Iya, emang masang ibu nyokapnya aboket. Nah, Misalnya pasien udah kepasang infus ya. Nanti setelah ini Anda bisa bagi menjadi 4 ya. Coba dan cukup. Gak apa-apa biar memori buku. Misalnya nih ya, biar agak mudah kita kasih ke atas. Pokoknya kita masang infus deh. Nah ini pasiennya terpasang infus sudah. Coba teman-teman aku. Ini doornya. Ini sudah. Nah ini kalau pasien terpasang kita harus ganti misalnya nih ya, kita harus ganti, boleh nggak kita langsung pasang triway-nya di sini? Nggak boleh, harus dikasih konektor cuk dulu baru ke triway ya. Kenapa nggak boleh? Karena biasanya kalau ini dipasang triway langsung di sini ya, ini langsung kasih triway, ini nanti akan terlalu panjang dan dia gampang lepas nanti ya, sehingga di sini harus disambungkan dulu dengan selang dulu baru ke triway ya. Maka kita harus mempersiapkan dulu tadi ya, triway yang akan diberikan.
memberikan infus pump nih ya. Pakai itu aja. Kita mau berikannya apa nih? Nah, ini infus pump ya. Ini dihilangkan dulu. Sampai aku. Ini harus kita siapkan dulu ya teman-teman ya. Nah, jadi ini kan pasien sudah ada infusnya dulu. Kita mau mengganti ini dengan yang ada konektor tube-nya dan 3-way-nya ya. Maka di sini kita harus bisa obatnya dimasukkan dulu ya. Terus setelah itu kita sambungkan ini dengan 3-way. Jadi dibuat set kayak gini dulu ya. 3-way dengan konektor tube, terus ini diisi dulu. Ini sudah siap, tinggal ini diganti di sini. Nanti infusnya yang di sini Anda hubungkan ke 3-way yang sudah yang kosong gitu ya. Nah, jadi untuk melepas ini sambungannya memang harus dilepas ya. Jadi ditekan dulu di bagian pasien, ini dilonggarin dulu ya. Terus di pasien di dab dulu, ditekan biar darahnya nggak keluar. Setelah itu diganti langsung dengan ini. Jadi sirkuit ini harus siap dulu ya. Baru nanti ini dimasukkan ke ini yang kosong, dibuka ya. Nah ini tinggal dipasangkan ke infus pump. Jelas ya. Nah, kalau tidak seperti ini, misalnya Anda belum siap ini saya belum nyiapin obatnya misalnya ya. Anda bisa sediakan ini ya. Anda bisa sediakan ini 3-way. Nah. Dengan step ya. Dengan sepuit ya, sepuit dengan 3-way dan juga dengan konektor tube ya. Ini diisi air dulu. Kekerakan. Ini diisi air semuanya. Ya, hati-hati ya, pokoknya jangan sampai ada udaranya. Ini masih ada. Nggak apa-apa. Ini disambungkan dulu ya, seperti tadi ya, dilepas, dikendorin dulu. Nah, ini disambungkan, terus ini nanti disambungkan ke salah satu kakinya ya.
Nah, ini nanti disambungkan ke baru obatnya yang akan Anda. Jadi misalnya Anda belum nyiapin ini gitu ya. Nah, ini harus disambungkan dulu nih antar dengan konektor cup dengan 3W, maka Anda bisa pakai squid yang diisi cairan pengencer. Nanti tinggal squidnya digantikan saja dengan obat yang akan Anda berikan baik melalui syringe pump ataupun juga melalui infus pump ya. Ya ini yang akan digantikan gitu ya. Yang penting Anda tidak langsung menghubungkan ini konektor cupnya itu kosongan gitu ya, tidak ada airnya, harus diisi air dulu. Oke, paham? Paham. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada pertanyaan bisa langsung dibagi jadi 4 ya. Kita Anda bisa praktek satu-satu. Ada yang mau nanya? Oh, iya.